Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khayra khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Fanas'alul manana an yujirana minar riya mudha'ifan ujurana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Wa nas'alullaha an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Allahumma. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat iman, nikmat Islam. Betapa banyak orang-orang yang yusbihu mu'minan, paginya dia beriman, wa yumsi kafiran, maka sorenya dia sudah kafir. Maka di antara doa yang kita panjatkan adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi ila akhirih. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, sosok teladan yang tiada duanya, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Oleh karenanya kita berusaha terus untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa rindu kita terhadap Nabi, sebagai bentuk cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita ketika masuk surga adalah di mana kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya alasan kenapa engkau ingin masuk surga, karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis ke 1303, so 1303 kalau yang jalan. Di dalam pembahasan yang lalu, ya, bahwa kita tidak diperbolehkan, dilarang, ya, untuk menghardik, mencela, menghina, mencaci maki, menista orang-orang muslim. Ya, nggak boleh kita menghina, mencaci maki sesama muslim. Apalagi kemudian sampai membunuhnya. Nah, ini sudah kemudian larangan yang sangat keras. Ya. Satu nyawa seorang muslim, seorang mukmin, ya, itu sangat mahal harganya, sangat berharga, ya. Nah, kemudian iyyakum wadhan, kita juga kemudian dilarang untuk senantiasa berburuk sangka atau memberikan prasangka yang selalu memberikan prasangka yang buruk. Ya.
Nah, kemudian di antara pembahasan yang kemarin yang kita bahas juga adalah betapa pedihnya ya para pemimpin yang senantiasa menyengsarakan rakyatnya ya, sehingga haram baginya surga. Ya. Ini luar biasa. Pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang berbuat curang sewenang-wenang, ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Ya. Seorang pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala berikan jabatan, kemudian selama dia menjabat kemudian mati dan dalam keadaan menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali baginya haram surga baginya. Na'udzubillah min ya. Kemudian yang terakhir ya, man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihi, sesiapa yang diberikan amanah untuk mengurusi suatu urusan dari umatku, fasyaqqa alaihi, kemudian dia membuat susah, dibuat susah ya, segala urusannya dibuat susah, maka apa? Fasyaqqa alaihi, maka akan aku berikan kesusahan juga itu kepadanya. Kemudian yaitu di antaranya. Kita lanjutkan hadis ke 1303. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Situ munadanya munada mudhof ya, maka dibacanya ya Rasulullah. Oke? Nah, ini agar tidak sering terjadi ketika baca hadis ya Rasulullah ya. Maka yang benar adalah ya Rasulullah, kecuali kalau munadanya munada mufrad ya talibu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berikanlah suatu wasiat kepadaku ya. Nah ini para sahabat begitu ya, tidak segan meminta nasihat, ya Rasulullah berikan wasiat, berikan nasihat kepadaku ya. Maka kita yang terkadang futur ya, bagaimana cara mengobatinya? Dengan datang kepada salah satu guru misalnya, silaturahim kepada guru misalnya, untuk apa? Minta nasihat ya, minta nasihat dikala hati kita sedang mengidap penyakit futur ya, minta nasihat. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah nasihat kepadaku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qul la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, faraddada miraran, sampai kemudian diulang-ulang berkali-kali, la taghdab, jangan engkau marah ya. Boleh nggak sih marah? Loh itu sih kan la taghdab faraddada miraran. Bahkan dalam hadis yang lain, la taghdab walakal jannah. Di situ ada catatan kaki. Lihat di catatan kaki. Di footnote. Mana yang di kitabnya gak ada deh. Al-hadis nahyun an ijtinabi asbabil ghadabi wa 'adamu ta'arudin lima yajlibuhu kama dzakara al-Khattabi. Ya, hadis ini ya melarang, itu sebuah larangan anijtinabi asbabil ghadab, yang menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan rasa marah ya. Memang menahan amarah itu harus ditahan ya. Kenapa seperti itu ya? Marah itu adalah keniscayaan bagi setiap orang
ketahuilah ya, bahwa marah itu mungkin hanya sebentar, tapi efeknya bisa lama. Ya, apalagi sampai marah-marah, ya, marah-marah. Marahnya sebentar, efeknya akan lama. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la taghdab farada miraran la taghdab, yaitu menjauhi sebab-sebab yang membuat menjadikan marah. Ya, maka jangan pernah membuat marah orang, ya, ngisumin orang sampai dia marah, buat dia marah, ya, ngisumin aja tuh, ya, orang tersebut marah kan, giliran udah marah, tahu sendiri akibatnya kalau sudah marah. Nah, maka oleh sebab itu, ya, jangan marah dan jangan menjadi asbab orang marah. Ya, apalagi sampai marah-marah. Ya. Ini memang perlulah. Ya, ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, ketika kita direndahkan, jangan marah. Ya, jangan marah. Nah, ini hadis ke-1300. Wa an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha Khawlah, wa an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahum an-nar yawmal qiyamati. Sesungguhnya seseorang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya harta yang banyak, kemudian apa? Dia melakukan dengan hartanya tersebut digunakan untuk jalan-jalan yang tidak benar. Yatakhawwaduna maknahu ay yatawassa'una ziyadatan ala ma yahtajuna ilaih. Ya, dia terus berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan harta sebesar-besarnya, ya, kemudian apa? Dia pergunakan bimalillahi, dengan harta yang dititipkan Allah tersebut bighairi haqqin, ya, digunakan untuk perkara yang tidak benar. Ya, dikasih harta banyak, ya, harta berlimpah, mobil mewah, sawah melimpah ruas, ya, aneka ragam bisnis misalnya di mana-mana. Kemudian dia gunakan harta tersebut untuk apa? Foya misalnya, ya, dia gunakan untuk menolong orang-orang yang ada di diskotik misalnya. Ya, dia infakkan ke situ. Ya. Ini juga timali bil ghairi haqqin. Dikasih uang jajan oleh orang tuanya 200.000. Yang ini buat jajan 200 sebulan. Ya. 100.000-nya buat beli kebutuhan sabun dan lain sebagainya. 200-nya simpan buat antum jajan. Kemudian apa? Praktek. Ya, apa praktek? Ternyata uangnya dibelikan apa ini? Dibelikan voucher kuota agar supaya dia bisa online.
Misalnya ini contoh gitu ya, dia belikan kuota untuk mabar misalnya, ya, padahal uang tersebut untuk apa tuh? Itu termasuk malik bil ghairi haqqin nggak tuh? Ya, menyalahgunakan, ya. Atau istilah keren sekarang itu pencucian uang. Ada istilah pencucian uang. Apa? Pencucian uang tuh gimana maksudnya? Dia uangnya dicuci, direndam gitu, kemudian jadi banyak, gitu. Nah, pencucian uang itu begini. Dia mendapatkan harta hasil korupsi. Ini pencucian uang, ya. Agar supaya kita paham, oh pencucian uang. Dia dapat sekian miliar misalnya hasil korupsi. Kemudian agar supaya uang hasil korupsi itu tidak ketahuan, ya, tidak terdeteksi oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Akhirnya apa? Uang bermiliar-miliar yang hasil korupsi itu kemudian dia simpan, dibelikanlah lahan sekian hektar, dibelikanlah mobil mewah sekian, dibelikanlah barang-barang yang brand, tas yang 1 miliar ya, yang Dior apa itu, ya. Dia berikan barang-barang yang mahal, dia belikan kepada aset-aset yang lain agar tidak apa ini, agar tidak ketahuan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pencucian uang, ya. Nah, ini juga termasuk yatakhawwaduna fi mali bighairi haqqin. Maka apa balasan bagi orang yang melakukan hal tersebut? Falahumun nar, maka baginya adalah api neraka yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Al-hadis dalilun, ya. Al-hadisu dalilun ala annahu yahrumu ala man lam yastahiqu syai'an min malillahi bi an yakuna minal musafil ladhi ayna Allah ta'ala an ya'khudhahu wa yatamallakahu ala anna dhalika minal ma'asi wal mujibati lin-nar. Ya Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa ya haram bagi siapa yang membelanjakan atau menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, lam yastahiq syai'an bi an yakuna min usratihi an yakhudha wa yatamana dzalika al-mu'sir, yang mana justru harta tersebut malah dia gunakan kemudian untuk melaksanakan, ya, harta yang dia miliki dia gunakan untuk kemaksiatan dan menyebabkan dia terjerumus ke dalam siksa api neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Masyaallah. Ya, betapa kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepintaran, ya, tapi kepintarannya dia digunakan untuk minterin orang, pintarnya dia digunakan untuk korupsi, pintarnya dia digunakan untuk mencuri, ya. Nah, maka itu hanya akan al-muwajibatun minna, ya, hanya akan dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Ya, maka lagi-lagi pintar saja tidak cukup, ya, pintar saja tidak cukup, pintar juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik, ya, pintar juga harus mengerti yang namanya etika, ya, pintar juga harus dibarengi dengan yang namanya sikap akhlak yang baik, ya, agar dia tidak terjerumus ke dalam api neraka. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Nah, ketika ada hadis, ya,
yang diriwayatkan oleh sahabat dan seterusnya. Kemudian fima yarwi an rabbihi, maka hadis itu hadis apa? Hadis qudsi. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, aku telah mengharamkan kepada kalian, yaitu zalim. Haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim ala nafsi atas diriku, wa ja'altu bainakum muharraman, maka aku jadikan di antara kalian suatu kezaliman itu merupakan sesuatu yang diharapkan. Fala tadzalamu, maka janganlah tadzalamu, saling berbuat zalim. Di sini menggunakan kata tadzalamu, ya, ala wazni tafa'ala, artinya lil musyarakah, ya, artinya memiliki makna saling berbuat zalim. Yang satu berbuat zalim, kemudian yang lain saya dizalimi, kemudian dia membuat zalim lagi, kemudian kedua-duanya saling berbuat zalim. Ya, ini hal-hal yang diharamkan, tidak boleh kita lakukan, ya, berbuat zalim, saling berbuat zalim dan lain sebagainya. Kita dihina, dia menghina lagi, akhirnya saling menghina, saling mencaci maki. Kamu ini dasar pentol korek, dasar pantat panci misalnya, ya ayo terus yang keluarlah kata-kata yang tidak baik, ya, dasar, apalagi ujung tabung gas itu, dasar cacing pasir, apalagi wah pokoknya kadal burung lu, ya. Ada terus saling zalim satu sama lain, ya, maka fala tadzalamu, maka janganlah kau saling berbuat zalim di antara kalian. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari hadis-hadis ini, ya, kita belajar. Dari hadis ini tentu tidak hanya kita baca. Dari hadis ini tentu kita tidak hanya membahas satu persatu hadis yang sering kita bahas, tapi yang paling penting adalah bagaimana agar supaya hadis-hadis Nabi yang disampaikan ini, ya, hadis-hadis Nabi yang kita baca ini betul-betul menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita untuk hidup kita yang lebih baik. Kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi, ya, kita sama-sama belajar untuk memberikan atau ya, membentuk akhlak-akhlak yang baik yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini, dan juga kita doakan, ya, orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka, diberikan kelancaran rezeki kepada mereka, tentunya senantiasa semoga dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata di antara mereka, di antara saudara kita ada yang sakit, ya, kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepadanya. Tak lupa juga kita doakan guru-guru kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam segala urusannya, dipermudah dalam melangkahkan kakinya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.